Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpionita Damayanti, mewakili dua rekan kelompok saya, Fitria Aninda dan Vivi Andarista. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi Sodakoh, Hibah, dan Hadiah pada kelas 8 SMP MTS. Materi ini kami buat dengan menggunakan media interaktif autoplay untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI 2 yang diampu oleh dosen Yunita Nur Azizah MPDI. Baik, langsung saja kita akan langsung ke menu utama. Nah, di sini telah dibuat poin-poin yang akan kita bahas. Sebenarnya dari poin-poin yang telah dibuat ini bisa langsung diklik dan dibuka. Tapi untuk memudahkan itu semua, maka kita akan mengeklik dari kompetensi inti terlebih dahulu. Nah, di sini dari kompetensi inti kami telah membuat dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, dan ini telah kami buat sesuai dengan buku yang kami gunakan. Kemudian untuk kompetensi dasar telah dibuat, telah dikembangkan. Di sini dari poin 1.9, 2.9, 3.9, dan 4.9. Selanjutnya dari indikator pencapaian kompetensi. Dari 1.9, 2.9, 3.9, dan 4.9 juga sudah kami lengkapi. Dan untuk tujuan pembelajaran di sini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, melalui buku pelajaran, peserta didik dapat meyakini dan mempertahankan makna sodakoh, hibah, dan hadiah dalam dirinya. Yang kedua, melalui video, peserta didik semakin menjunjung tinggi sodakoh, hibah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui poster session, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan persamaan dan perbedaan sodakoh, hibah, dan hadiah. Yang keempat, melalui diskusi, buku, poster, dan video, peserta didik dapat mempraktikkan sodakoh, hibah, dan hadiah dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, di sini sudah terdiri dari 5 poin ya, sodakoh, hibah, hadiah, gambar, dan video. Gambar ini untuk poster session dan video ini untuk ditonton nantinya setelah materi diberikan. Sebenarnya materi ini bisa kita kemas dengan menggunakan kelompok kecil, kelompok diskusi kecil ya. Jadi peserta didik kita bagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi mencari materi yang akan dibahas. Nah, di sini ada sedekah, hibah, dan hadiah, dan di sana juga ada submateri. Jadi kita bisa kemas itu dengan membentuk beberapa kelompok. Nanti setelah peserta didik diskusi, kita bisa meminta peserta didik untuk menjelaskan dan menyampaikan hasil diskusi mereka. Nah, setelah berdiskusi, menyampaikan hasil diskusinya, baru kemudian kita menampilkan media interaktif autoplay untuk mengulas kembali, membahas materi yang telah didiskusikan sebelumnya. Di sini untuk materi pertama tentang sedekah. Nah, di sini ada pengertian sedekah. Dan di sini juga ada Quran Surah At-Taubah. Nah, ini bisa kita pilih apakah kita mau memutar Quran Surah At-Taubah ini di kelas atau tidak. Nah, kalau kita putar, akan seperti ini tampilannya. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar
Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Kemudian selanjutnya, di sini ada hukum sedekah. Nah, di sini hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yaitu yang sangat dianjurkan. Nah, di sini ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 272 dan Quran Surah Yusuf ayat 88. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan di sini ada icon atau lambang ya. Ini gunanya untuk kembali ke menu utama, materi utama. Tapi karena di sini kita sudah masuk ke dalam materi, maka kita cukup menggunakan lambang di sini, kiri dan kanan ini untuk ke halaman selanjutnya dan halaman sebelumnya. Di sini kita akan memutar Quran Surah Al-Baqarah ayat 272 terlebih dahulu. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Artinya, bukanlah kewajibanmu, Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak, melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh, dan kamu tidak akan dizolimi, dirugikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 272. وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا Innallaha yajzil mutasaddiqin. Artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Quran Surah Yusuf ayat 88. Kemudian di sini ada dalil sedekah. Di sini ada dalil sedekah. Nah, ini ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, sebelum kita membahas itu, kita dengarkan terlebih dahulu ya. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari
hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang bersabar dalam kemelaratan penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, jadi berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 177 ini menganjurkan agar seseorang mau bersedekah ketika orang tersebut masih menyukai harta. Artinya orang tersebut masih dalam keadaan sehat. Ayat ini menunjukkan sedekah di waktu sehat lebih utama daripada sedekah menjelang kematian. Nah, untuk sebabnya itu, di sini ada 4 ya. Bisa dilihat, di sini ada 4 penyebab kenapa sih sedekah itu lebih utama ketika sehat dibandingkan sedekah menjelang kematian. Nah, kemudian di sini ada dalil sedekah. Yang pertama dari hadis riwayat Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasafahu yazhabil ghillu wa tahadaw tahabbu. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjabat tanganlah, maka akan hilang rasa dendam dan dengki, dan saling memberi hadiahlah, maka kalian akan menjadi saling mencintai. Hadis riwayat Malik. Nah, berdasarkan hadis riwayat Malik, ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar umatnya saling berjabat tangan dan saling memberi hadiah satu sama lain. Tujuannya adalah agar tercipta suasana saling mencintai dan saling mengasihi. Kemudian di sini ada hadis kedua. Inna sadaqata la tutfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u ammitatis su'. Artinya, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, ini menjelaskan bahwa salah satu manfaat sedekah adalah dapat mencegah murka Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghindarkan diri dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian rukun sedekah dan syaratnya di sini ada 4 ya. Kemudian di sini hilangnya pahala sedekah. Nah, di sini bersedekah itu haruslah dengan niat yang ikhlas. Jangan ada niat ingin dipuji atau riya ya, biasanya kita sebut dengan riya. Atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut sedekah yang sudah dikeluarkan, apalagi sampai menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala sedekah. Nah, berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 264, di situ ada hal yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwa pahala sedekah itu bisa hilang dikarenakan yang pertama, menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan dalam artian untuk mengungkitnya, baik kepada si penerima maupun kepada orang lain. Yang kedua, menyinggung hati si penerima sedekah. Dan yang ketiga,
ria atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Nah, di sini ada manfaat sedekah. Kami mencantumkan ada 4 manfaat sedekah. Yang pertama, dapat membantu meringankan beban orang lain, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang ketiga, sebagai obat penyakit dan akan dilapangkan rezekinya. Dan yang keempat, dapat meredam murka Allah Subhanahu wa taala dan menolak bencana, juga dapat menambah umur. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu hibah. Hibah secara bahasa berarti pemberian, sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Nah, di sini ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, di sini arti dari Quran Surah Al-Baqarah pada ayat 177, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta, dan memerdekakannya hamba sahaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Dan di sini ada hukum hibah, yaitu mubah atau boleh ya. Nah, tapi di sini berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Nah, di sini ada 3 poin ya. Kenapa bisa wajib, kenapa bisa haram, dan kenapa bisa makruh. Nah, di sini ada hadis riwayat Baihaqi. Hadis hukum hibah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadu tahabbu. Nah, artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saling memberi hadiahlah di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian di sini ada rukun hibah dan syarat-syaratnya. Nah, di sini ada 4 poin. Ini yang pertama ada 2 poin, poin A, poin B. Kemudian di sini poin C dan poin D. Kemudian di sini ada mencabut hibah. Nah, ini materi mencabut hibah ini ada hadisnya ya. Hadis mencabut hibah. Hadis yang pertama, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yuqi'u thumma ya'udu fi qai'i. Hadis yang kedua, la yahillu li rajulin muslimin an yu'tiya atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'u fiha illa al-walida fima yu'ti li waladi. Nah, arti dari hadis yang pertama yaitu orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali muntahnya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan arti dari hadis kedua yaitu tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang atau menghibahkannya kemudian ia tarik kembali kecuali pemberian atau hibah seorang bapak kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi dari hadis-hadis yang tadi ini ada penjelasan hibah yang dapat dicabut di antaranya sebagai berikut.
Nah, di sini ada hibahnya orang tua bapak terhadap anaknya karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Dan yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Dan yang ketiga, apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Nah, di sini ada macam-macam hibah. Hibah yang pertama yaitu hibah barang. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun. Yang kedua, hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Nah, di sini kita masuk ke materi ketiga, yaitu pengertian hadiah. Nah, hadiah ini adalah hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Nah, di sini ada dua hadis. Pertama hadis riwayat Malik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasawwafu bila ilmu wa tahadaw tahabbu." Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berjabat tanganlah, maka akan hilang rasa dendam dan dengki, dan saling memberi hadiahlah, maka kalian akan menjadi saling mencintai." Hadis riwayat. Ini hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya nisa al-muslimat, la tuhfiranna jaratun jiharatiha walau firasi nasyah." Artinya, wahai wanita-wanita muslimah, jangan sekali-kali seorang tetangga menganggap remeh untuk memberikan hadiah kepada tetangganya, walaupun hanya sepotong kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian untuk hukum dan dalil hadiah, hukum hadiah adalah mubah. Nah, terdapat perintah untuk menerima hadiah apabila tidak ada padanya sesuatu yang syubhat atau haram. Hadiah telah disyariatkan penerimaannya dan telah ditetapkan pahala bagi pemberinya. Nah, di sini ada 3 hadis ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ujibu da'aya wa la ta'uddu sabiyah wa la taqtibul muslimin." Artinya, penuhilah panggilan orang yang dia menerimanya. Hal itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Au du'aitu ila dira'in au qura'in la ajabtu walau uhbiya dira'in au qura'in la qabiltu." Artinya, sekiranya aku diundang makan sepotong lengan atau kaki binatang, pasti akan aku penuhi undangan tersebut. Begitu juga jika sepotong lengan
atau kaki dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Au du'ai." Nah, itu tadi 3 hadis yang telah ditampilkan. Untuk rukun dan syarat hadiah ini sebenarnya sama ya seperti sedekah. Jadi ada 4 rukun dan syaratnya. Sini ada 3 macam hadiah. Bisa dilihat di sini poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Nah, di sini ada adab memberi dan menerima hadiah. Nah, ini ada banyak ya adab-adabnya. Dan untuk 3 hadisnya kita akan tampilkan yang pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buah panenan pertama, lalu beliau berdoa, Allahumma barik lana fi malimatina wa fi muddina wa fi su'ina wa fi sumarina barakatan ma'a barakatin. Artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami pada kota kami, pada ukuran mud kami, sok kami, dan pada buah-buahan kami. Curahkanlah keberkahan bersama keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Dari sebagaimana yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana sumi'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad abalagha fi sana'i." Artinya, barang siapa yang menerima kebaikan dari seseorang, kemudian dia berkata kepada orang yang berbuat tersebut, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik, maka sungguh dia telah cukup memadai dalam memuji. Hadis riwayat Jamaah. Dan beliau bersabda, "Man urida alaihi raihanun fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmadi tayyibur raihah." Artinya, barang siapa yang ditawarkan kepadanya raihan, semacam tumbuh-tumbuhan yang berbau harum, maka janganlah dia menolaknya, sebab raihan tersebut sangat ringan dan harum baunya. Hadis riwayat Muslim. Dan Nah, di sini ada perbedaan dan persamaan dari sedekah hibah dan hadiah. Untuk persamaannya, sedekah hibah dan hadiah ini yang pertama, ketiganya merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok dalam organisasi. Dan yang kedua, ketiganya ini diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk dan wujud apapun. Jadi, dilakukan semata-mata hanya mengharap ridha Allah dan ikhlas dilakukan karena Allah. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama, sedekah dan hibah diberikan kepada seseorang karena rasa iba, kasih sayang atau ingin mempererat persaudaraan. Yang kedua, hadiah diberikan kepada seseorang sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas prestasi yang dicapai. Dan yang ketiga, sedekah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Nah, di sini ada perbedaan hadiah dengan suap. Nah, itu biasanya kita kan bingung ya, apakah ini hadiah, apakah ini termasuk suap.
Nah, ini ada 5 poin perbedaan dari hadiah dengan suap. Terus di sini juga ada solusi untuk individu dan masyarakat terhadap suap dan hadiah yang haram. Nah, ini ada 4 solusi ya. Nah, kemudian terakhir di sini ada hikmah dan manfaat sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, di sini disyariatkannya sedekah, hibah, dan hadiah ini tentunya mengandung hikmah yang bisa diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Nah, hikmah tersebut antara lain yang pertama menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia. Yang kedua menjadikan harta benda menjadi berlipat. Yang ketiga terjauh dari murka Allah. Yang keempat terjaga dari siksa neraka. Yang kelima tercegah dari berbagai macam bencana. Yang keenam didoakan oleh malaikat setiap hari. Yang ketujuh dapat membantu meringankan beban orang lain. Yang kedelapan sebagai obat penyakit. Yang kesembilan memperoleh pahala yang mengalir terus. Dan yang kesepuluh menghapus kesalahan. Jadi itu tadi materi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi gambar. Sesi gambar di sini digunakan untuk melihat partisipasi dari peserta didik. Bagaimana peserta didik dapat menjelaskan sesuai gambar yang telah ditampilkan. Jadi peserta didik akan menjelaskan semampu mereka, sepemahaman mereka, berdasarkan gambar yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada sesi video. Ini video pendek tentang sedekahmu, tabungan akhiratmu. Nah, ini nanti setelah video ini ditampilkan, para pendidik itu bisa meminta peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Kita nonton dulu ya video pendeknya. Aku nggak ngerti Bapak, kayaknya ada yang dia sembunyikan. Pak, motor Rama tuh jelek nih. Motornya masih bagus. Pakai aja dulu. Antar Bapak ambil pensiun. Ayo. Waalaikumsalam. Tiap bulan dianterin ambil pensiun. Minta motor baru, nggak dikasih. Lebih baik uangnya buat amal. Tabungan di akhirat. Di akhirat. Semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Sini aja, Mas. Oh, sini aja. Oh, gitu. Jatuh dari pohon mangga, cuy. Mat, antar Bapak ambil pensiun, ya. Mat, sana ke bengkel. Bapak. Amanda. Assalamualaikum, Iya, Pak. iya. Ini dari mana? Dari pasar? Dari pasar, Pak. Ayo, ayo.
sebenarnya tempat apa ya? Ini adalah tabungan bapakmu. Tabungan bapak. Iya, Mat. Karena sedekahnya, anak-anak di sini punya kesempatan belajar. Ini, Pak. Ya, Mat, jangan lupa, di akhirat semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Kamu jadi bagaimana teman kamu? Jadi dong. Enak banget. Iya, itu kan pisang yang di kebun belakang. Gitu. Iya. Enak banget tapi. Ya, bagus lah. Motormu di mana, Mat? Nanti bapak juga akan ngerti. Terima kasih ya, Mat. Sekarang rumah belajar ini jadi lebih baik. Ahmad yang harus terima kasih sama bapak. Karena bapak, Ahmad jadi paham apa makna sedekah itu. Ya, semoga ini bisa menjadi naungan Ahmad di akhir nanti ya Pak. Amin. Oh, Mat. Nah, jadi itu tadi video pendek tentang sedekahmu, tabungan akhiratmu. Setelah video ini ditonton, pendidik bisa bertanya kepada peserta didik, bagaimana pendapat mereka tentang video ini, apa yang mereka pahami, apa yang peserta didik bisa ambil hikmahnya, atau bahkan pendidik bisa minta peserta didik untuk menjelaskan ulang video pendek yang sudah ditampilkan. Nah, jadi setelah materi, kemudian ada poster session, dan ada menonton video, kita bisa lanjut ke quiz time.
Nah, di sini gunanya untuk menguji kembali apakah peserta didik mengingat dengan baik materi yang telah diberikan sebelumnya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi oleh kunci jawaban ya. Ini untuk nomor 1 ada di sini. Ini adalah poin penilaian untuk jawabannya, tapi jika bisa lebih banyak, lebih kreatif, maka itu lebih baik lagi. Terus untuk yang nomor 2, nah jadi di sini ini kembali ke slide sebelumnya ya. Ini ada icon seperti ini. Nah ini masuk ke dalam jawaban dari sesi quiz time. Terus di sini untuk rukun dan syarat-syarat hibah juga sama ya. Di sini ada 4 poin yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang keempat, di sini ada hukum sedekah, hukum hibah. Di sini ada hukum hibah. Dan di sini ada hukum hadiah. Nah, jadi quiz time ini bisa dikemas dengan menampilkan di layar atau menanyakan langsung kepada peserta didik secara lisan, atau bisa juga dengan memberikan gulungan kertas secara acak kepada peserta didik. Nah, kemudian peserta didik menjawabnya, baik itu dengan lisan atau dengan tulisan. Nah, jadi tadi sudah masuk di quiz time ya. Ini selanjutnya kita ke penutup. Ini juga kembali ke penutup. Dari sini juga bisa ke penutup. Nah, jadi setelah kita memahami ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah dalam Islam, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sifat sosial dengan cara membiasakan diri untuk menyingkirkan sifat kikir yang melekat pada diri kita dengan belajar saling memberi. Kemudian berusaha keras untuk mendapatkan prestasi yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita harus mendapatkan prestasi dan berusaha dengan sesuai syariat Islam. Terus selanjutnya di sini giat bekerja agar dapat membantu orang lain. Jadi kita belajar, kita bekerja itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga kita harus bisa membantu orang lain, bermanfaat untuk sesama. Dan yang terakhir, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah sesi penutup ini, kita juga bisa tambahkan dengan menyampaikan kembali tujuan pembelajaran kita. Jadi, selain kita memahami, mengetahui materi dan ketentuan dari sedekah, hibah, dan hadiah, itu kita juga harus bisa menerapkan dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kita juga harus bisa menerapkan, mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi sekaligus meninggalkan larangannya. Dan sebagai penutup terakhir, di sini ada kata-kata atau quote ya. Kaya itu bukan ketika mampu membeli, tapi ketika kita mampu memberi. Karena berbagi tidak akan membuat kita rugi. Nah, jadi itu tadi materi dari kelompok 1 tentang sedekah, hibah, dan hadiah pada kelas 8 SMP MTS. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam materi ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak materi ini dengan baik. Baik, kami tutup dengan mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.